Gadis itu sedang mencari harta karun di pantai. Bonekanya tiba-tiba tersedot ke pasir. Awalnya dia tidak sadar, sampai sesuatu yang aneh mendekatinya. Dia bereaksi, tetapi monster di pasir mengejarnya dan terus mendekatinya. Melihat monster itu semakin dekat, satu kaki Madi telah melangkah ke dalam lubang pasir. Dengan cepat dia meminta bantuan saudara perempuannya, yang berada di sisinya. Tetapi untungnya monster itu hanya mengambil sepatunya, dan tidak pergi, malah terus mengejar gadis itu. Gadis itu berlari dengan cepat untuk melarikan diri, tetapi hanya dengan satu putaran menyerang. Robbie dan Esmas bereaksi lebih dulu, dengan memanjat tinggi untuk menghindar. Rabi berbalik untuk menghindar, tetapi monster itu tidak berhenti. Ia malah langsung menelan ransel Robbie, dan kemudian dia memuntahkan seluruh isi tasnya. Orang sangat sulit untuk dipahami. Pada saat itu, mereka menemukan bahwa kabel pengisi daya sedang bergerak. Rabbit datang berlari meraih charger. Dengan bantuan Esma, mereka mengeluarkan kaki yang besar. Keduanya langsung melompat sekuat tenaga untuk mengeluarkan monster tersebut. Dan kemudian mereka dengan cepat memakukannya ke tanah. Ternyata monyet. Sebagai anak-anak, semua bingung. Masih bisa bicara, tapi tiba-tiba dia menunjuk ke samping. Ternyata dia ingin mengalihkan perhatiannya. Lalu dia mengambil kesempatan untuk kabur. Tidak tahu kabel charger masih melilit kakinya. Robbie melepasnya, melihat bahwa tidak ada jalan keluar. Dia hanya bisa mengakui bahwa itu adalah monster pasir legendaris, yang mampu mengabulkan keinginan apapun. Tetapi hanya sekali sehari. Rabbit yang penasaran, berharap dia bisa menjadi pemanjat terbaik. Segera setelah dia selesai berbicara, monster pasir itu hanya menarik napas dalam-dalam, untuk melihat perutnya semakin besar. Karena perutnya akan meledak, segera melepaskan gasnya kembali ke penampilan aslinya. Orang mengira dia hanya menarik perhatian, tapi dia mengatakan, keinginan Anda terpenuhi. Dan setelah mengatakan, bahwa dia membenamkan kepalanya di pasir, dan menghilang. Pada saat itu orang-orang tiba-tiba menemukan bahwa Robbie sekarang lebih kuat, bahwa laba-laba memanjat tebing lebih halus daripada berjalan di tanah orang. Tidak tahu bahwa sihir menghilang ketika hari menjadi gelap. Setelah melihat kelainan, Robbie terjebak di tengah tebing. Untungnya Rose berlari ke puncak gunung, menggunakan tali untuk menyelamatkan bocah itu. Keesokan harinya, mereka kembali ke monster pasir, menggunakan garpu untuk bertukar, membuat harapan bahwa semua orang ingin gadis kecil ini melepaskan tangannya, dan secara ajaib menerbangkan tubuh gadis kecil. Dia kembali lebih ringan dan lebih ringan. Dalam sekejap mata terbang di atas pohon, terbang seperti bulu-bulu. Ada 3 saudaranya seperti dia. Semua karena ulah monster pasir. Di sisi Rose seperti Superman mengajarinya cara terbang, dengan instruksi saudaranya kecilnya. Rose belajar sangat cepat, terbang bebas di udara, dan bahkan bermain di laut. Pemandangan ajaib ini tidak sengaja dilihat oleh Tristan. Dia telah mencari monster pasir selama bertahun-tahun. Melihat anak-anak terbang di udara, pasti permintaan dengannya. Keesokan harinya anak-anak pergi ke monster pasir lagi. Kali ini mereka ingin kembali ke dunia 100 tahun yang lalu. Monster pasir bukankah dia menolak untuk terus memenuhi keinginannya dalam sekejap. Mata mereka terbang kembali 100 tahun yang lalu. Tetapi begitu dia tiba, pemilik perkebunan menganggapnya sebagai pencuri, dan mengusirnya. Mereka semua melarikan diri dengan cepat. Hanya Rose yang tidak beruntung, ditangkap oleh pemilik perkebunan, menangkap gadis itu dan membawanya ke gudang, mempertanyakan apa yang telah dia curi. Rose dengan cepat menjelaskan, bahwa dia berusia 100 tahun, dan mengeluarkan teleponnya untuk menunjukkan kepadanya. Ketika dia melihat burung itu di telepon, dia langsung ketakutan keluar. Dia pikir Rose adalah penyihir, yang tahu sihir. Dia akan mengambil senjatanya, untuk menarik pelatuk. Ketika Rose gemetar ketakutan, tiba-tiba ada suara keras di belakang. Semua saudara dan saudari telah tiba, dan mereka juga memiliki kekuatan super. Melihat Madi mendorong dia dengan ringan, segera terbang menjauh. Kemudian gadis itu mengepalkan tinjunya lagi. Senjata di tanah terbang perlahan. Kemudian dia menggunakan kekuatan untuk mematahkannya.
senjata yang langsung hancur. Dia takut mati. Sementara anak-anak tidak memperhatikan. Dia ingin keluar dari sini. Hasilnya ditemukan oleh Rose lagi. Matanya menembakkan laser langsung mengenai pantatnya. Segera meledak menjadi api. Dia dengan cepat duduk di bak air untuk memadamkan api. Pada saat ini, Rose tiba-tiba menemukan bahwa semua orang di sini belajar cara terbang dan juga tahu cara menggunakan sihir. Sepertinya mereka telah mengganggu ruang. Rose dengan cepat meniup siput laut. Kembali ke dunia nyata. Sekarang bangau sedang menggali di mana-mana. Ternyata Tristan sedang mencari keberadaan monster pasir monster. Pasir itu ditangkap dengan sangat cepat oleh Tristan. Ini monyet dengan udara seperti balon. Dan dalam sekejap mata dia mengisi kotak sebuah kristal. Segera kotak itu tidak bisa lagi menampungnya. Akhirnya mengeluarkan semua gas. Setelah melepaskan semua chipnya, dapat memenuhi keinginan manusia. Apapun yang diinginkan Tristan untuk memiliki banyak emas. Sedetik kemudian, sebuah koin emas jatuh dari atas tangga. Tristan merasa girang. Setelah itu, koin emas yang tak terhitung jumlahnya terus berjatuhan. Rupanya tanpa niat untuk menghentikan emas tersebut. Dengan cepat melilit kaki Tristan. Mereka mengancamnya dengan kematian. Dia mencoba untuk keluar tetapi sudah terlambat. Koin emas itu menyembur seperti air. Menelannya dalam sekejap mata. Tapi dia terus naik, menyebabkan jendela pecah seketika. Untungnya sudah gelap, jadi Tristan menyelamatkan hidupnya. Tapi di langit-langit, tiba-tiba muncul retakan. Jeritan Tristan bergema. Seluruh rumah runtuh, menguburnya di puing-puing. Ini anak-anak semua ketakutan. Tapi masih ada masalah di depan. Karena pemborosan energi. Sekarang monster pasir sedang sekarat. Tidak peduli apa anak-anak memanggilnya. Dia tidak bereaksi. Madi berpikir mungkin dia lapar. Jadi dia memberinya makan. Pasir sebenarnya keajaiban tak terduga. Muncul monster pasir bangun untuk melindunginya. Mereka bersembunyi di dalam mobil. Dan ke pantai yang terisolasi. Setelah memiliki pasir, menjadi lebih aktif berenang dengan gembira di pasir. Sebagai imbalan untuk menyelamatkan nyawa, memutuskan untuk membuat keinginan. Tiba-tiba, anak-anak itu bukan untuk diri mereka sendiri. Tetapi berharap orang lain tidak akan pernah menemukannya. Monster pasir sangat tersentuh. Ini pertama kalinya dia merasakan manusia mencintainya. Ceritanya telah berakhir di sini. Semua orang menginginkan hewan peliharaan untuk memenuhi impian mereka. Tetapi mimpi adalah mimpi. Anda masih harus berjalan dengan jujur. Jika Anda bisa memiliki monster pasir, apa yang Anda inginkan?